Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keamanan pangan dan toksikologi. Topik kita kali ini adalah jenis-jenis toksin dan juga lupa saya tuliskan di dalam judulnya bahwa nanti selama beberapa menit ke depan yang akan kita bahas selain jenis-jenis toksin adalah toksin yang secara alami terdapat pada tumbuhan. Jadi termasuk yang ada di dalam slide ini adalah racun-racun alami atau toksin alami yang terdapat pada tumbuhan yang kita harus waspada sebelum mengkonsumsi tanaman tersebut, begitu ya. Nah ini, setiap toksin memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Toksin yang paling berbahaya dapat menyebabkan kematian. Jadi memang mati itu adalah salah satu bentuk reaksi toksin dari tubuh yang sudah tidak mampu lagi menghadapi serangan dari toksin. Racun ini tidak mengancam bagi organisme penghasilnya, tetapi berbahaya bagi organisme lain yang terpapar, termasuk manusia. Jadi ada orang itu yang kalau misalnya makan keripik gadung, itu langsung pusing. Makan satu biji aja langsung pusing. Kemudian ada orang yang makan satu kantong plastik, dia nggak pusing. Itu karena tingkat toleransi terhadap toksin tertentu itu bisa berbeda antara satu orang dengan satu orang yang lain. Oke, langsung aja kita bahas jenis toksin berdasarkan caranya dihasilkan. Yang pertama adalah eksotoksin. Eksotoksin adalah jenis toksin yang dikeluarkan oleh makhluk hidup, misalnya bufotoksin yang dihasilkan oleh katak tebu. Jadi, ini adalah bufotoksin. Bufotoksin itu bukan bufotoksin ya. Ini adalah katak tebu, yang katak tebu itu bisa menghasilkan bufotoksin. Bufo itu berarti katak, toksin berarti toksin, racun begitu ya. Jadi kalau bufotoksin itu adalah racun yang memang bisa dihasilkan oleh kelompok bufo. Bufo adalah kelompoknya katak. Ternyata pada kasus orang yang terkena bufotoksin itu dalam dosis kecil meningkatkan kontraksi otot jantung. Ini kalau di dalam lab bisa jadi bufotoksin itu sengaja disuntikkan untuk mengetahui berapa besar tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi otot jantung. Tetapi dalam dosis yang agak banyak ya, atau dalam dosis tertentu ternyata dia bisa menyebabkan iritasi. Baik iritasi pada mata, mulut, hidung, tenggorokan, tergantung di mana dia bersentuhan dengan si bufotoksin itu tadi. Bufotoksin itu ternyata terdapat di kulit kodok, dan kulit kodok itu mengandung cukup banyak racun untuk menimbulkan gejala serius atau bahkan kematian pada hewan dan manusia. Jadi kalau misalnya tangan kita bersentuhan dengan bufotoksin, itu akan bisa menyebabkan iritasi ya, iritasi pada kulit yang bersentuhan, dan efek lanjutannya adalah gejala jantung dan gejala pernapasan yang terdapat gangguan. Bisa jadi kalau misalnya tertelan akan menyebabkan kelumpuhan, kejang-kejang, peningkatan air liur, muntah, hiperglemia, sianosis. Sianosis itu berarti darahnya bersifat asam, dan halusinasi. Pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Nah, ini adalah struktur dari bufotoksin, di mana bufotoksin itu memang hanya sengaja ditemukan pada kelompok katak ya. Ini adalah katak tebunya. Selain dihasilkan oleh katak tebu, bufotoksin itu juga bisa terdapat pada katak-katak jenis lain yang kulitnya kebanyakan dia akan berwarna sangat cerah, kemudian berwarna sangat mencolok, indah, bagus ya, kombinasi warnanya itu sangat mencolok. Misalnya ini ya, ini adalah salah satu jenis katak beracun, dia adalah katak pohon, dia bisa melompat, dan ternyata di kulitnya itu mengandung bufotoksin. Jadi kita harus berhati-hati kalau ada katak, jangan langsung dipegang, karena bisa jadi kita tidak akan tahu apakah katak itu di dalam kulitnya mengandung toksin atau tidak. Yang selanjutnya adalah endotoksin. Endotoksin adalah jenis toksin yang secara struktural merupakan bagian dari mikroba. Jadi endotoksin itu dihasilkan oleh mikroba. Salah satu contohnya adalah botulinum yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum, atau enggak gitu yang terkandung pada madu. Enggak gini maksudnya ya, Clostridium botulinum itu terdapat pada madu. Dan jamur Aspergillus flavus yang menghasilkan aflatoksin pada biji-bijian. Nah, Clostridium botulinum ini dia bisa terdapat pada madu. Oleh karena itu bayi di bawah 1 tahun tidak boleh memakan madu karena dikhawatirkan nanti akan termakan racun dari botulinum itu tadi ya. Ini beberapa gejala umum dari aflatoksikosis adalah edema. Edema itu berarti semacam pembengkakan ya. Jadi ada gangguan cairan pada tubuh penderita yang mengalami aflatoksikosis. Ada di bagian anggota tubuh bagian bawah, nyeri perut dan juga muntah. Secara spesifik, paparan akut aflatoksin dapat menyebabkan pendarahan, kerusakan hati secara akut, edema, perubahan pada pencernaan dan juga kemungkinan kematian. Ini adalah
ilustrasi dari madu, dan ini adalah gambaran anatomi, bukan anatomi ya, morfologi dari Clostridium botulinum. Kemudian ini adalah biji-bijian yang sudah terinfeksi oleh Aspergillus flavus. Jadi hijau-hijau ini adalah spora dari Aspergillus flavus. Jadi kita harus berhati-hati sebelum mengkonsumsi biji-bijian yang sudah terinfeksi atau sudah terdapat racun aflatoksinnya. Nah, selain pada jagung, bisa juga ditemukan pada kacang tanah. Jadi ini adalah gambaran dari kacang tanah yang sudah disimpan yang mengandung aflatoksin. Sedangkan ini adalah kacang yang sudah dipanen yang juga mengandung aflatoksin. Keduanya memiliki ciri morfologi yang sama ya, yaitu adanya spora jamur yang berwarna kehijau-hijauan. Ini hampir sama dengan yang terdapat pada jagung, karena memang Aspergillus flavus ini adalah salah satu jamur yang sporanya berwarna hijau kehitaman seperti ini. Ini adalah salah satu jamurnya ya, bentuk morfologi jamurnya yang sporanya sangat banyak sekali. Dan di dalam spora itu bisa mengandung aflatoksin yang sangat berbahaya ketika dikonsumsi oleh manusia. Jadi harus berhati-hati ketika ada biji-bijian yang sudah membusuk, ada biji-bijian yang sudah berwarna hijau kehitaman, sudah jangan dikonsumsi gitu ya, karena bisa jadi itu mengandung aflatoksin yang ketika termakan akan menyebabkan gejala aflatoksikosis. Itu berbahaya sekali bagi tubuh gitu ya. Tetapi dalam konsentrasi yang sedikit mungkin tidak menimbulkan gejala apapun. Tetapi ketika itu terakumulasi di dalam tubuh, maka akan menghasilkan gejala-gejala seperti ini ya. Yang selanjutnya, jenis toksin berdasarkan bagian tubuh yang paling terdampak. Yang pertama adalah hematoksin. Hematoksin adalah jenis toksin yang dapat menghancurkan sel darah merah dan menyebabkan kerusakan jaringan secara umum. Toksin ini umumnya ditemukan pada beberapa jenis ular yang berbisa. Ini adalah itu adalah zat besi yang terdapat pada darah. Toksin itu berarti racun. Berarti kalau hemotoksin ini khusus racun yang dia akan menyerang pembuluh darah. Ini adalah ilustrasinya ketika orang terkena gigitan dari ular yang berbisa, maka racunnya itu akan masuk, merusak pembuluh darah, kemudian bereaksi dengan darah, sel darah ya, sel darah merah misalnya, maka sel darah merah itu akan mengalami hemolisis atau pecah, begitu. Jadi memang sel darahnya itu akan pecah. Ketika sel darah merah akan pecah, karena fungsinya sel darah merah ini adalah sebagai pengangkut nutrisi dan juga oksigen, maka suplai oksigen ke organ-organ tertentu ini akan terhambat. Ketika terhambat, maka ada gangguan. Paling sering dan yang paling berisiko adalah kematian ya, karena itu tadi racunnya ular itu akan bersifat hemotoksin, dan hemotoksin itu berarti akan menghancurkan sel darah merah begitu. Yang kedua adalah fototoksin. Itu adalah jenis toksin yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada individu yang rentan. Jadi tidak semua orang yang terpapar oleh fototoksin itu akan mengalami gejala alergi. Hanya beberapa organisme tertentu. Hanya misalnya orang A itu ini adalah kenikir. Ada orang A itu dia reaksi terhadap fototoksin pada kenikir atau marigold, maka dia akan menunjukkan gejala alergi. Tetapi ada orang lain yang tidak memiliki gejala alergi terhadap marigold atau kenikir, ya sudah baik-baik saja, karena memang fototoksin ini adalah alerginya itu pada individu yang rentan, yang imunnya rendah, atau nggak gitu dia memiliki alergi terhadap bahan-bahan tertentu dan lain sebagainya. Contoh fototoksin adalah alpha-teritenil yang ditemukan pada tanaman marigold. Jadi tanaman marigold atau kita biasanya nyebutnya kenikir. Ini adalah struktur kimianya. Dan fototoksin yang terdapat pada marigold itu mengandung aroma yang tidak disukai oleh serangga, sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida alami. Jadi kalau nyamuk terkena alpha-teritenil, maka dia akan ada semacam reaksi terkapar gitu ya, pada akhirnya akan mati. Tetapi pada manusia ini tidak akan ada alergi sama sekali, karena memang alpha-teritenil itu hanya menginfeksi atau hanya akan menyebabkan gangguan pada nyamuk, sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida alami untuk mengusir nyamuk. Alpha-teritenil diaktifkan oleh sinar UV yang terdapat pada matahari. Cara kerjanya adalah menyebabkan penghambatan kerja enzim pada serangga sehingga metabolismenya terganggu. Kalau metabolismenya sudah terganggu, maka kelangsungan hidup dari serangga yang menghirup alpha-teritenil akan juga terganggu dan bisa menjadi semacam insektisida alami yang berasal dari tanaman. Yang selanjutnya, yang ketiga, ini adalah nekrotoksin. Nekrotoksin ini dapat menghancurkan setiap sel yang bersentuhan dengannya dan menyebabkan kerusakan jaringan secara umum.
Contoh nekrotoksin adalah necrotizing fasciitis dari bakteri pemakan daging. Jadi memang ada bakteri pemakan daging yang dia itu masuk ke dalam tubuh ya, biasanya di bawah kulit begitu ya, yang bisa masuk karena misalnya habis suntik tetapi jarumnya tidak steril, kemudian ada operasi atau nggak gitu ini ya, cedera. Jadi bakteri tersebut dapat memasuki tubuh setelah operasi atau cedera atau tidak gitu menggunakan alat-alat yang kurang bersih, kurang steril. Nah, necrotizing fasciitis juga dapat memasuki tubuh melalui gigitan serangga, luka goresan, dan juga lecet. Jadi di dalam sini ada bakterinya, yang bakteri itu akan menggerogoti daging secara perlahan, tidak menggerogoti kulit, jadi hanya daging saja. Kalau kita lihat seperti ini, maka tampak ada pembuluh darah yang pecah, kemudian ada daging yang terkoyak, tetapi di bawah lapisan kulit, bukan di dalam kulitnya, begitu ya, di bawah lapisan kulit kan ada otot ya, otot adalah daging, jadi dia menyerang ototnya. Ini kalau kita lihat perbedaan antara kulit normal dan juga kulit yang terinfeksi oleh necrotizing fasciitis. Jadi ini adalah kulit normal, kita bisa lihat ini ada jaringan rambutnya, kemudian kelenjar minyak, ada ototnya, begitu ya, rapih begini. Tetapi ketika sudah terkena necrotizing fasciitis, itu akan ada bagian dari kulit ya, bagian kulit yang bersentuhan dengan daging, dia akan tergerogoti oleh bakteri itu tadi. Nah, itu karena ada semacam bakteri pemakan daging yang disebut dengan necrotizing fasciitis. Yang selanjutnya adalah neurotoksin. Neuro ini adalah saraf, toksin berarti racun. Berarti kalau neurotoksin itu adalah racun yang bisa menginfeksi atau sasarannya adalah sel saraf. Neurotoksin adalah jenis toksin yang dapat mempengaruhi sistem saraf organisme. Contohnya neurotoksin adalah tetrodotoksin yang ditemukan pada ikan buntal dan beberapa siput laut. Jadi ini adalah ikan buntal ya. Dia itu di dalam tubuhnya, di hati dan organ seksnya, dia akan menghasilkan racun yang disebut dengan neurotoksin. Jadi bisa kita bayangkan ini durinya juga ada neurotoksinnya, ketika tersentuh maka akan bisa menyebabkan gangguan-gangguan tertentu. Tetapi ikan buntal juga ada yang bisa dimakan. Nah, ini harus diolah oleh pemasak tertentu yang sudah profesional, yang sudah tahu bagaimana caranya agar neurotoksin yang terdapat pada ikan buntal atau tetrodoksin ini tidak termakan oleh manusia. Karena ketika termakan ini ya, bisa menyebabkan mati rasa, muncul sensasi kesemutan atau tertusuk pada bibir dan lidah, lalu berkembang menjadi sakit kepala, sensasi ringan atau mengambang. Penderita juga mengalami pengeluaran keringat yang banyak, salivasi atau keluarnya air liur yang berlebih, mual, muntah. Dan tahap selanjutnya adalah mengalami koma, kejang, henti pernafasan sampai kematian. Karena memang yang diserang itu adalah sel saraf. Jadi sangat bahaya sekali kalau mengkonsumsi jenis-jenis ikan ini tetapi tidak diolah oleh chef profesional. Karena memang toksinnya itu bersifat neurotoksin yang sangat berbahaya bagi konsumen. Nah, kalau klasifikasi bahan toksik berdasarkan sumbernya adalah dari toksin dari tanaman, ini yang akan kita bahas selanjutnya ya. Kemudian toksin dari hewan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan toksin lingkungan ini berasal dari air, tanah, dan juga udara. Sedangkan berdasarkan senyawanya, itu terdapat toksin itu ada yang bersumber dari logam berat, senyawa organik, dan juga racun yang terdapat pada gas hasil buangan dari industri. Berdasarkan penggunaannya, racun itu berasal dari obat-obatan karena obat itu sebenarnya adalah racun yang secara sengaja dimasukkan oleh tubuh untuk mengobati adanya penyakit tertentu. Kemudian dari pestisida, pelarut organik, dan juga logam berat ini juga merupakan hasil dari limbah. Nah, ini ya, jenis toksin alami pada makanan. WHO mengklasifikasikan beberapa toksin alami yang bersumber dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia. Berikut adalah klasifikasi dari jenis toksin ini. Yang pertama adalah biotoksin akuatik. Ini toksin yang dihasilkan oleh alga di laut dan air tawar. Kerang, tiram, dan ikan yang memakan alga penghasil toksin ini dapat menyebabkan manusia terpapar secara tidak langsung ya. Jadi kalau biotoksin akuatik itu jenisnya sebenarnya terdapat di dalam alga ya. Alga ini juga termasuk dikategorikan dalam tumbuhan begitu ya, meskipun dia dalam kingdom sendiri, tapi untuk toksinnya dia termasuk dalam toksin yang terdapat pada makanan. Oke ya, lanjut ya. Yang kedua adalah glikosida cyanogenik. Glikosida cyanogenik adalah jenis fitotoksin yang dihasilkan oleh tumbuhan, di mana sebagiannya mungkin dikonsumsi oleh manusia. Singkong dan almond merupakan contoh makanan yang mengandung toksin tersebut. Jadi sebelum memakan singkong, maka kita harus bersihkan kulit-kulitnya ya, karena
Glikosida sianogenik itu bisa ada di dalam lendir kulitnya. Jadi kita harus bersihkan dulu, cuci dulu sebelum dimakan. Karena ketika akan termakan tanpa sengaja, glikosida sianogenik ini bisa saja menyebabkan gangguan tertentu, misalnya pusing, begitu ya, atau mual, muntah ya pada jumlah yang sangat banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah furocomarins. Furocomarins merupakan racun yang dihasilkan tumbuhan saat mengalami stres, terutama karena kerusakan fisik. Ini misalnya kalau ada tumbuhan, kita sayat batangnya, dia akan stres ya, karena tubuhnya akan mengeluarkan sejenis furocomarins. Jadi ketika ada gangguan, entah itu dipotong daunnya, disayat batangnya secara sengaja oleh yang orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia akan menghasilkan furocomarins. Toksin ini terdapat pada banyak tumbuhan, diantaranya adalah lobak, seledri, tanaman jeruk, dan juga beberapa tanaman herbal. Yang selanjutnya adalah lektin. Lektin adalah jenis racun yang banyak ditemukan pada kacang-kacangan. Kacang merah memiliki konsentrasi terbesar dari toksin ini. Dalam jumlah besar, lektin itu menimbulkan beberapa resiko, misalnya malnutrisi, gangguan penyerapan zat besi, gangguan pencernaan, keracunan, dan juga gangguan respon autoimun. Jadi kita harus berhati-hati untuk memakan kacang merah karena ada kandungan lektinnya. Ini adalah jenis racun ya, tetapi dalam kadar yang sedikit tidak merugikan begitu. Yang kelima adalah mikotoksin. Asal katanya miko ini adalah jamur. Mikotoksin adalah jenis toksin yang dihasilkan jamur atau ragi. Jamur ini dapat tumbuh pada makanan tertentu yang disimpan dalam kondisi lembab, seperti sereal, buah kering, kacang-kacangan, dan juga rempah-rempah. Ini yang sudah kita bahas di sebelumnya. Mikotoksin itu salah satunya adalah aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus. Ini salah satu tandanya adalah biji-bijian tersebut akan memiliki warna hijau kehitaman yang merupakan spora dari jenis toksin aflatoksin yang diproduksi oleh jamur Aspergillus flavus. Yang selanjutnya adalah solanin dan kokanin. Solanin dan kokanin merupakan jenis toksin yang dapat ditemukan pada tumbuhan suku terung-terungan seperti tomat, kentang, dan juga terung. Kandungan racun di dalam kentang berkadar rendah dan tidak menimbulkan efek merugikan bagi manusia. Kentang yang berwarna hijau, bertunas, dan secara fisik telah rusak atau membusuk dapat mengandung kadar glikoalkaloid yang tinggi. Racun tersebut terutama terdapat pada daerah yang berwarna hijau, kulit, atau daerah di bawah kulit. Kadar glikoalkaloid yang tinggi dapat menimbulkan rasa pahit dan gejala keracunan berupa rasa terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan juga muntah. Yang selanjutnya adalah jamur beracun. Sejumlah jenis jamur liar dapat menghasilkan toksin, misalnya muskimol dan muskarin. Toksin ini dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan, mulai dari mual, diare, kebingungan, gangguan penglihatan, hingga halusinasi. Yang selanjutnya adalah pyrrolizidin alkaloid atau PA. Pyrrolizidin alkaloid umumnya dihasilkan tanaman dari famili Boraginaceae, Asteraceae, dan Fabaceae. Sebagian besar tanaman ini merupakan gulma, jadi kita nggak boleh sembarangan memakan gulma atau semak-semak itu ya, karena bisa jadi mengandung pyrrolizidin alkaloid atau PA. Itu tadi racun-racun yang terdapat pada tanaman, sekaligus kita juga telah mempelajari jenis racun yang dihasilkan oleh beberapa makhluk hidup. Semoga kita semuanya terhindar ya dari mengkonsumsi racun-racun tersebut baik secara sengaja maupun tidak sengaja demi menjaga kesehatan kita bersama. Oke, cukup sekian kuliah kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Insya Allah minggu depan kita tetap muka secara offline. Kita ketemu. Topik selanjutnya insya Allah minggu depan itu adalah toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme, baik dari jenis bakteri, jamur yang bersifat mikroorganisme atau kecil ya, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, dan juga bisa jadi dari protozoa dan lain sebagainya. Bila ada pertanyaan, tanggapan, atau sanggahan, atau ingin membuka topik diskusi, boleh sekali teman-teman sekalian untuk mencantumkan di kolom komentar disertai dengan nama dan NIM, karena ini akan menjadi poin partisipasi tersendiri bagi teman-teman sekalian yang berpartisipasi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.